Ada yang tahu berapa jenis kamar atau cabin di atas kapal pesiar? Jawabannya adalah ada 4 jenis kamar atau cabin di atas kapal pesiar. Pada podcast kali ini kita akan membahas 4 jenis kamar atau cabin di atas kapal pesiar. Tentunya kamar-kamar ini diperuntukkan untuk tamu-tamu. Sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu kalau setiap kapal memiliki cara mereka sendiri dalam menamai atau mengkategorikan kamar-kamar mereka. Sebagai contoh, misalnya cruise line Royal Caribbean. Dalam satu jenis kamar mereka punya 6-7 kategori atau kategori-kategori lainnya lagi. Jadi ya yang membedakan mereka itu biasanya lokasi letak kamar itu, tapi padahal di jenis yang sama. Jadi itu contohnya. Jadi kapal Royal Caribbean ini mereka satu jenis itu ada 6-7 kategori. Jadi kalau ada 4 jadi kurang lebih mereka ada 30-an nama dari setiap kamar-kamar mereka. Jadi kamar-kamar di kapal pesiar ini yang pertama itu adalah kamar cabin yang disebut dengan inside atau interior. Nah, kamar inside atau interior ini adalah kamar yang paling standar kapal pesiar. Jadi kurang lebih setiap kapal pesiar itu luas mereka kurang lebih di 13-15 square meter. Dan setiap kapal punya luas yang beda-beda pastinya. Tapi mengenai lokasi dari kamar ini pasti lokasinya ada di tengah atau di lambung dari kapal itu. Dan desain dari kamar ini, kamar inside ini itu seperti hotel tanpa jendela karena memang lokasinya di tengah atau di lambung kapal. Dan kamar ini ada di semua lantai. Jadi mulai dari mungkin lantai 8 sampai ke lantai 18 atau lantai 17 karena memang posisinya berada di tengah. Ini cabin kategori pertama, kategori inside atau interior. Cabin ini semua kapal sama, minimal boleh berdua di dalam kamar, maksimal boleh berempat. Nah, kalau seandainya berempat atau bertiga, biasanya kamar ini ada bunk bed namanya atau ranjang susun. Jadi letaknya posisinya di samping dari tempat tidur, jadi diturunkan ke bawah. Ukuran bednya itu kurang lebih 140-160 cm. Jadi untuk single person ukuran bednya. Itu yang pertama. Yang kedua, cabin atau kamar yang namanya ocean view. Jadi yang tadi inside atau interior, yang ini namanya ocean view. Nah, posisinya ocean view ini adalah di atas dari cabin inside. Apa yang membedakan mereka? Yang pertama, ocean view itu mereka punya jendela bulat gitu. Karena mereka punya jendela bulat yang mengarah ke laut, kamar ini posisinya pasti di lantai bawah. Mereka punya lantai kurang lebih di lantai 3 atau sampai lantai 5. Tiap kapal beda-beda. Tapi yang pasti ocean view ini pasti posisinya di bawah karena lubang atau jendela itu dekat dengan air. Nah, dia langsung view-nya ke laut. Dan mengenai okupansi atau kapasitas kamar sama seperti cabin inside, berdua bisa, bertiga bisa, berempat bisa. Mereka juga punya bunk bed biasanya di situ. Yang ketiga, ini adalah cabin yang paling favorit, namanya adalah balcony atau kamar yang ada balkon. Jadi kamar ini adalah kamar yang paling favorit dari semua jenis kamar yang ada di kapal pesiar. Jadi karena kapal ini memiliki private balcony, jadi kurang lebih private balcony-nya ya kurang lebih 5 meter lah, 3 meter sampai 5 meter. Jadi ada kursi, ada meja di situ, tempat bersantai di situ. Jadi dari segi luas kamar pun
kurang lebih antara 20 sampai 22 square meter, tergantung kapal, setiap kapal beda-beda. Jadi balcony ini biasanya yang paling favorit karena memang harganya cukup oke, cukup mahal juga ketimbang yang Insight dan Ocean View. Jadi untuk kalau seandainya tujuan ke seperti Alaska, seperti ke Glacier dan segala macam, itu salah satu kamar yang paling oke karena kita tinggal duduk di balkon kita bisa nikmati view-nya gitu. Dan balcony ini ada 2 jenis. Saat ini ada balkoni yang hadapnya ke laut. Ada juga sekarang kapal-kapal yang sangat-sangat besar seperti kapal Royal Caribbean, mereka punya kapal paling terbesar di dunia, namanya Symphony of the Seas. Mereka punya Central Park, ada taman lah, di tengah kapal itu ada taman. Jadi ada balkoni yang hadapnya ke Central Park, hadapnya ke taman. Jadi ada yang view ke laut, ada yang view ke taman. Gitu. Itu kalau untuk informasi singkat aja mengenai Royal Caribbean, balkoninya ada 2 jenis. Gitu. Yang terakhir, yang keempat adalah kamar tipe suite. Jenis kamar yang paling tinggi dari segi kastanya, karena memang kamar tipe suite ini untuk VIP. Jadi luas kamarnya pun jauh, kurang lebih 30, bahkan ada yang sampai 200 per meter. Itu contohnya seperti kamar Palace Suite-nya Genting Dream. Yang paling tinggi itu namanya Palace Villa. Itu akomodasi sampai 6 orang. Itu 200 per meteran. Gitu. Yang membedakan biasanya suite dengan yang lain nih biasanya adalah fasilitas. Nah, kalau di suite, fasilitas itu beda-beda setiap kapal. Yang pasti standarnya biasanya mereka ada free wifi, mereka ada free untuk restoran-restoran yang berbayar biasanya. Terus mereka ada free juga untuk booking show. Mereka paling prioritas biasanya duduknya di depan atau duduknya di atas. Dan juga untuk turun naik kapal, biasanya mereka juga punya jalur khusus priority untuk check-in masuk ke kapalnya, juga mereka punya jalur khusus. Itu yang untuk biasanya untuk suite cabin seperti itu. And then masih banyak free yang lain sebenarnya, juga free alkohol. Mungkin minibarnya juga ada beberapa kapal yang free. Jadi tergantung kapal apa yang dinaikin ini. Jadi mengenai lokasinya, biasanya suite cabin itu di atas lokasinya, dari deck 13 sampai deck 18 tergantung kapalnya. Jadi itu 4 jenis tipe kamar yang ada di atas kapal pesiar. Jadi jangan bingung kalau teman-teman mendengar ada nama kamar-kamar yang agak dikit aneh, pasti tidak akan lepas dari 4 jenis ini. Yang pertama adalah Insight atau interior, yang kedua adalah Ocean View, yang ketiga adalah balcony, dan yang keempat ada suite. 4 jenis ini, dan biasanya setiap kapal itu mereka menama-namakannya beda-beda lagi. Ada suite tipe ini junior, suite one bedroom, 2 bedroom, dan segala macam. Jadi setiap kapal punya beda-beda namanya. Tapi yang pasti hanya ada 4 jenis ini. Mungkin subkategori dari 4 ini kali ya, yang ditawarkan oleh setiap kapal pesiar. Jadi ada informasi sedikit mengenai kalau kita booking cruise kapal pesiar gitu, ada kamar yang bisa kita tag sendiri atau kamar yang bisa kita pilih sendiri lokasinya, lantainya. Contoh misalnya kita mau pilih tipe Insight-nya kita pengen di lantai 13 atau lantai 16 misalnya. Ada juga kamar-kamar yang kita nggak bisa pilih, atau dalam bahasa biasa cruise itu disebut dengan guarantee cabin. Nah, perbedaan 2 kamar ini itu kita yang pilih sendiri atau kapal yang pilihin. Nah, biasanya harganya agak dikit beda.
Kalau kamar yang garanti itu pasti lebih murah sedikit. Biasanya pasti lebih murah. Sedangkan kamar yang kita bisa pick sendiri, kita bisa ambil sendiri lokasinya, nomor kamarnya, itu pasti sedikit lebih mahal. Biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin sebaliknya bisa lebih murah yang bisa ambil sendiri, lebih mahal yang garansi. Jadi kita harus cek di sistemnya, kita harus cek ketika kita booking itu. Dan mengenai okupansi, garansi cabin pasti pasti diisi hanya boleh 2 orang, nggak boleh bertiga atau berempat, itu nggak boleh. Lebih riskan, lebih resikonya lebih tinggi untuk di cancel biasanya. Jadi garansi itu cabin yang okupansinya berdua itu aman, pasti aman. Kalau bertiga berempat sedikit riskan, bisa tercancel sama mereka. Karena garansi itu maksudnya cabin itu sebagai cabin cadangan di kapal pesiar, cabin cadangan buat mereka. Mereka akan prioritaskan cabin yang available pastinya itu. Jadi contoh-contoh kapal pesiar yang kita bisa pilih sendiri, kamarnya, nomor kamarnya, lantainya sesuai dengan availability itu. Contohnya misalnya Costa, Royal Caribbean bisa, Princess bisa, Norwegian Cruise Line bisa. Contoh-contoh misalnya yang nggak bisa pilih kamar itu Genting Dream itu nggak bisa pilih kamar. Jadi kita cuma bisa request kamarnya. Nanti setelah jadi bookingannya kita request untuk berdekatan atau satu lantai. Terus setelah itu baru kita bisa request. Jadi